Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Manda Putri dari kelas MA21 C05 dengan NIM 1121100909. Saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Kesimpulan tentang HAM. Yang pertama itu, HAM tidak perlu diberikan ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama itu ada hukum alam, yang kedua ada Magna Carta, yang ketiga ada kemudian teori kontrak sosial, yang keempat ada The American Declaration of Independence bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Kelima ada The French Declaration dimuat dalam Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan disebut. Berlakulah prinsip presumption of innocence bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property. Yang keenam ada Four Freedoms dari Presiden Roosevelt 6 Januari 1941. Yang pertama ada hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua ada hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Yang ketiga ada hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Deklarasi Philadelphia 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional usaha menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, serta hak yang mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermanfaat. Yang ke-8, lahirlah The Universal Declaration of Human Rights PBB. Dan HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Akibat dampak PD, totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagian. HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelahnya pembangunan selesai. Dipelopori oleh negara di kawasan Asia tahun 1943 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikan kesejahteraan sosial. Perkembangan HAM di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, lahirnya Body Otemor, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat pasca kemerdekaan. Sekarang periode 1945 sampai 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer liberal. 1. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, adanya pemilu. Yang keempat,
adanya parlemen, dan yang kelima, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1859 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif, pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, dan hak sipil, hak politik. Periode 1966 sampai 1998 sampai sekarang 1998. Bentuk-bentuk HAM. Yang pertama ada hak sipil, yang kedua hak politik, yang ketiga hak ekonomi, yang keempat ada hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, DUHAM hak asasi terdiri dari yang pertama ada hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua ada hak legal, hak jaminan pelindungan hukum. Yang ketiga ada hak sipil dan politik. Yang keempat ada subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik, pasal 3-21 dan DUHAM. Yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan. Yang ketiga, hak bebas dari penyiksaan atau perilaku maupun hukuman yang kejam, tak berkemanusiaan atau merendahkan derajat manusia. Yang keempat, hak memperoleh pengakuan hukum. Yang kelima, hak memperoleh pengampuan hukum secara efektif. Yang keenam, hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang. Yang ketujuh, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak. Yang kedelapan, hak praduga tak bersalah, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Yang kesembilan, hak memperoleh suaka. Yang kesepuluh, hak atas satu kebangsaan. Yang sebelas, hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Yang ke-12, hak untuk mempunyai hak milik. Yang ke-13, hak bebas berpikir, berkesadaran, dan menyatakan pendapat. Yang ke-14, hak berhimpun dan berserikat. 15, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah dan akses yang sama terhadap pelayanan bermasyarakat. Yang 16, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Hak ekonomi, sosial, budaya berdasarkan DUHAM. Yang pertama ada hak atas jaminan sosial. Yang kedua, hak untuk bekerja. Yang ketiga, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Yang keempat, hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh. Yang kelima, hak atas istirahat dan waktu senggang. Yang keenam, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Yang ketujuh, hak atas pendidikan. Yang kedelapan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. HAM dalam UUD 1945. Yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Yang kelima, hak penghidupan yang layak. Yang keenam, hak kebebasan berikat. Yang ketujuh, hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nilai-nilai HAM partikular dan universal. Yang pertama, teori realitis, fakta adanya egoisme manusia. Yang kedua, ada teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Yang ketiga, ada teori radikal universalisme, yaitu bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara.